Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi subuh yang singkat ini sampai isyraq insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan beberapa hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang mulia, kita akan membaca hadis yang kelima, lanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ada sedikit beberapa perbedaan riwayat seperti yang ditulis dalam kitab. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminin, daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibu daripada semua orang beriman. Yang dimaksud tentu ibu di sini bukan ibu kandung kita, tidak, tapi memang ibu dari segi memuliakan. Karena kalau ibu kandung jatuhnya nanti mahram, bukan muhrim, mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Dari segi itu nanti disentuh dalam mazhab Syafi'i, tidak batal wudunya. Kemudian perbedaan dalam melihat auratnya juga ada perbedaan. Kemudian nanti berkholwah, duduk berdua saja itu tidak ada larangan. Nah, tapi dalam hal Ummul Mukminin di sini, istri-istri daripada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini yang dimaksud tentu ibu daripada segi penghormatan dan mengagungkannya yang tidak boleh kalah, bahkan harus lebih daripada kita memuliakan ibu kita sendiri. Yang dimaksud adalah Ummul Mukminin di sini Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu Abdillah yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha.
Sering sudah kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab ada nama itu didahului dengan menggunakan ummun atau abun. Ini kunyah. Dan ini yang lebih banyak digunakan di dalam istilah bahasa Arab. Dan ini juga Nabi sering menggunakan ini daripada nama. Jadi dalam istilah bahasa Arab, kunyah yang dipakai dengan menggunakan lafadz abun atau ummun itu lebih sering dipakai daripada nama asli. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunyah beliau Abul Qasim, Abul Qasim, Abul Qasim. Ini kunyah Nabi. Kunyahnya Aisyah, Ummu Abdillah. Dan umumnya, tapi ini tidak menjadi kaidah pasti, tapi kaidah umum. Biasanya seseorang menggunakan kunyah itu menggunakan nama anak dia yang pertama. Secara umum seperti itu. Tapi tidak harus. Karena ada juga beberapa orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah anak. Di antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu enggak punya anak. Nah, ini satu hal yang juga menjadi pelajaran bagi kita, terutama kaum ibu-ibu perempuan. Itu kan kebiasaan sering berbicara. Kalau ada orang nikah enggak punya anak itu seperti aib. Ini keliru. Kalau ada orang enggak punya anak itu bukan aib. Itu bukan satu kekurangan, itu bukan cacat. Anak itu termasuk daripada rezeki. Anak itu termasuk daripada rezeki. Sama seperti makan, minum, rumah, kendaraan, mobil, sepeda motor. Itu kan rezekinya orang beda-beda. Ada orang yang punya ruko 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang nggak punya ruko sama sekali. Nah, kalau dia nggak punya ruko, kita nggak bisa mengatakan itu aib. Itu hal biasa, rezeki yang Allah bagi. Siapa yang dibagi Allah itu terserah Allah. Dia usaha, bisa jadi dapat, usaha bisa jadi tidak dapat. Termasuk di antara tanda seseorang ingin punya anak kan menikah. Tidak ada satu orang pun yang menikah yang nggak mau punya anak, itu nggak ada. Entah kalau nggak sehat nggak tahu kita. Tapi kalau orang menikah itu di antaranya tujuannya ingin punya anak. Maka kalau sudah tidak memiliki anak, dia menikah, tidak memiliki anak, itu bukan satu aib atau kekurangan, tidak. Terus meminta pada Allah, ada usaha, tapi bukan menunjukkan kekurangan. Nah, di antara yang tidak punya anak, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak tahu, yaitu di antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan memang antara punya anak dengan tidak itu bukan menjadi satu permasalahan, bahkan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, hartamu wa auladukum, anak-anak fitnah, itu ujian. Jadi bukan anak itu tanda sukses, tanda hebat, enggak. Malah Allah katakan harta dengan anak itu satu posisi. Harta dengan anak itu sama-sama rezeki, enggak pandai-pandai malah bisa mendorong kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Tapi kalau pandai-pandai bisa membawa kita, memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Hazrat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Ummu Abdillah. Beliau punya kunyah namanya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Abdullah ini diambil dari keponakan, bukan dari anak. Beliau memiliki saudari namanya Asma binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar punya saudari namanya Asma. Lah Asma ini punya suami Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahan Sayyidina Zubair dengan Asma lahir anak namanya Abdullah bin Zubair. Lah Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil kunyah ini dari keponakan. Daripada keponakan, bukan dari anak. Jadi kalau kita mau pakai silahkan, mau pakai kunyah. Saya nggak punya anak, ya ada keponakan. Hendak punya keponakan pun beberapa sahabat malah menggunakan kunyah yang tidak ada hubungan kaitan dengan manusia, bahkan seperti Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ini, karena beliau sayang sering dengan binatang yang namanya kucing. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kunyah beliau yang sering dipakai itu Aba Turab. Turab itu artinya debu, tanah. Bapaknya debu, orang yang berdebu.
Dulu ada sejarah kenapa beliau, dan Sayyidina Ali sangat senang dipanggil oleh Nabi dengan istilah Aba Turab. Dulu beliau pernah ada pertikaian dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini suami istri biasa seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Suami istri ribut, kemudian suami pergi keluar rumah, itu hal biasa. Tapi tengok ributnya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Sayyidina Ali ribut dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, ribut perginya ke masjid. Selepas itu beliau tidur di masjid. Jadi tidur di masjid nggak dilarang, cuma pakai adab. Ada adab-adab masjid. Kalau dilarang tidur nggak akan ada iktikaf. Ketika sampai di masjid beliau berbaring, Nabi tahu ini ada masalah. Maka Nabi datang cari di mana Ali radhiyallahu taala anhu. Sampai di masjid tidur, maka Nabi bangunkan. Ketika dibangunkan itu dalam keadaan agak kotor. Masjid Nabawi lantainya itu tanah, bukan seperti kita. Maka Nabi katakan, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Orang yang berdebu, kotor badanmu, bangun, bangun." Maka kata Sayyidina Ali, selepas itu kunyah yang aku suka dipanggil tuh Abu Turab. Jadi nggak harus menggunakan istilah anak ataupun keponakan. Ini secara umum memang seperti itu, tetapi nanti beberapa orang sahabat ada beberapa kunyah mereka menggunakan nama-nama penggunaan yang lain. Di antaranya tadi Abu Hurairah dengan Aba Turab radhiyallahu taala anhuma. Qalat, berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina." Man, siapa? Barang siapa? Ahdatha, yang membuat-buat hal baru. Ihdath, siapa yang membuat-buat hal baru. Fi amrina, dalam riwayat lain fi dinina, di dalam urusan kami, maknanya di dalam agama ini. Siapa yang membuat-buat hal baru di dalam agama ini. Hadza, di dalam agama ini. Ma laisa minhu, yang mana tidak ada perkara tadi termasuk bahagian agama. Nah, ini yang perlu kita fahami. Ma laisa minhu, perkara yang dia buat tadi tidak termasuk agama. Ini jarang ada penekanan dalam keterangan pembahasan ini. Nabi mengatakan, siapa yang membuat hal baru di dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada bahagian, nggak ada sangkut paut dengan agama. Tapi kalau memang yang dia buat itu termasuk bahagian agama, tidak masuk ancaman ini. Jadi ma laisa minhu, perkara yang tidak ada perkara tadi hubungan dengan agama, bukan termasuk agama. Fahuwa, maka perkara tadi raddun, ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim lainnya, man amila amalan, man barang siapa, amila, yang dia mengamalkan amalan, satu amal, laisa, yang tidak ada, alaihi, atas amalan tadi, amruna, tidak ada hubungan dengan agama kami, fahuwa raddun, maka perkara tadi tertolak. Ini maknanya kurang lebih. Ini biasa menjadi, memang ini hadis menjadi pondasi Bapak Ibu yang mulia, bahwa agama ini sudah sempurna. Ini yang pertama harus kita pahami. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Itu hari apa turunnya ayat? Hari Arafah. Yang dimaksud al-yaum, waktu Nabi berada di Arafah, waktu itu hari ini, hari Arafah, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agama sudah sempurna. Tidak ada orang yang boleh membuat syariat baru dalam agama. Lah sekarang, ini diantara hadis yang dipakai oleh
kawan-kawan dari Wahabi untuk membid'ahkan atau menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kan nggak dibuat Nabi. Di antara permasalahan nanti mereka sampaikan yang terjadi nanti, Maulid Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj, kemudian banyak hal, nuzulul Quran, terutama memang peringatan-peringatan memperingati hari-hari besar yang terjadi di dalam agama Islam. Nah ini Bapak Ibu yang mulia, tentang urusan bid'ah, ini dikatakan sensitif iya, tapi dari dulu sudah dibahas seperti ini. Mau tidak mau karena ini menjadi pembahasan, kita pun juga mau tidak mau mengkajinya secara ilmiah. Muhdats atau bid'ah itu bagaimana? Apa pemahaman yang benar? Maka kita sudah tahu bahwa generasi yang terbaik dari umat ini kan generasi salaf. Salaf itu 3 abad pertama di dalam Islam. Generasi Nabi, sahabat, dan tabi'in. Termasuk generasi yang baik itu tabi'ut tabi'in juga. Maka untuk memahami hadis Nabi nggak bisa kita keluar daripada pemahaman mereka. Kan kita ini orang yang jaraknya sudah 1400 tahun. Tidak akan mungkin kita memahami agama itu bisa mengalahkan atau lebih faham melebihi imam-imam yang faham dalam bab ini. Di antaranya 4 madhab. Nggak akan mungkin kita lebih faham dibandingkan Imam Syafi'i. Walaupun kita mengaku-ngaku Nabi kan mengatakan begini, lah memangnya kapan jumpa Nabi? Imam Syafi'i saja nggak jumpa Nabi, masa kita terus mengaku-ngaku jumpa Nabi? Memahami perkataan Nabi, mau tidak mau harus melewati orang-orang tersebut. Kalau tidak akan salah. Maka dalam hal untuk memahami bid'ah ini, sering memang ulama menggunakan istilah siapa dalam istilah memahami bid'ah ini. Maka ulama akan mengambil ucapan daripada Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi 2. Karena hadis ini kan bukan cuma 1 ini. Banyak hadis-hadis yang lain ternyata menerangkan bid'ah itu definisinya membuat satu hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Jadi kalau tidak ada di zaman Nabi, dibuat di zaman sekarang, Nabi nggak kerjakan kok dikerjakan. Secara umum maknanya itu bid'ah. Tetapi nanti Nabi sendiri kan membatasi. Bid'ah yang tertolak itu apa? Ma laisa minhu, yang memang nggak ada bahagian kaitan dengan agama. Nabi saja membatasi. Tidak mengatakan secara umum, man ahdatsa fi amrina hadza, kemudian berhenti, enggak. Itu membaca hadis enggak selesai. Tapi Nabi katakan ma laisa minhu, yang mana perkara yang dia buat tadi laisa, tidak ada, minhu, termasuk bahagian agama. Tapi kalau ada, itu enggak bid'ah. Contohnya Al-Quran yang dikumpulkan. Nabi enggak buat, tapi ternyata ada kaitan dengan agama. Maka itu tidak tertolak. Itu diterima. Banyak kitab-kitab yang ada, termasuk Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Kutub Sittah, 6 kitab-kitab hadis yang jadi pondasi dalam agama Islam. Apakah kitab-kitab itu ada semua di zaman Nabi? Memangnya pernah ada riwayat para sahabat duduk di depan Nabi memegang kitab Sahih Al-Bukhari? Di mana ada? Pernah Nabi sahabat meriwayatkan kami menghatamkan kitab Muslim depan Nabi? Enggak ada. Itu hal baru, sama dengan Quran yang dibukukan. Seperti apapun kita berdalil, oh itu bukan bid'ah, ya tetap bid'ah. Seperti apapun berdalil itu bid'ah. Hanya saja bid'ah di sini tidak tertolak. Di sini bukan ma laisa minhu, tapi di sini bab tentang Sahih Bukhari, kitab Muslim atau pengumpulan Al-Quran itu fahuwa minhu. Perkara itu termasuk agama, maka tidak tertolak. Lah sekarang memang kita pun juga ketika mengatakan bid'ah itu terbagi, bukan kita, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Maknanya baik apabila berkesesuaian dengan Quran dan hadis. Maknanya dia agama. Tapi kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, maka itulah bid'ah yang dimaksud bid'ah yang tertolak atau bid'ah yang buruk.
Dan ini tidak sembarangan orang boleh membuat-buat. Bukan berarti kemudian dikatakan bid'ah itu ada yang baik, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu buat hal baru. Enggak, ini bidangnya mujtahid. Bid'ah atau tidak, kalau dibuat, ini bidangnya mujtahid. Lah sekarang mujtahid seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau sudah membahas diantaranya dalam kitab Fathul Bari tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Itu dibahas. Kata Ibnu Hajar, merayakan Maulid Nabi itu bid'ah yang baik. Jadi yang mengatakan baik itu bukan kita, bukan NU, bukan orang-orang Perti, enggak. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu hidupnya 700-an tahun sebelum kita. Bukan kita yang mengatakan ini bid'ah baik ya, itu bid'ah buruk. Enggak, ini bukan bidang kita. Ulama yang bidangnya meneliti, melihat, ditengok, dikaji, baru dikatakan oh ini bid'ah dan kategorinya hasanahkah atau sayyi'ah. Bukan pula dibuka lebar-lebar akhirnya semua orang boleh membuat-buat, enggak. Maka banyak juga nanti kalau kita buka kitab-kitab daripada mazhab Imam Syafi'i, banyak hal-hal yang mereka katakan bid'ah. Contoh salat raghaib, salat nisfu Sya'ban, mengkhususkan nama. Ada salat namanya mereka katakan raghaib, ada salat yang dibuat di awal bulan Rajab hari Jumat yang pertama, salat raghaib itu enggak ada. Nah, dalam kitab-kitab fikih Syafi'i dikatakan itu bid'ah mungkarah. Jadi bukan berarti mereka enggak kenal bid'ah, mereka tahu, diteliti, dilihat, keluar fatwa. Jadi bukan kita yang di zaman sekarang mengatakan ini bid'ah, ini tidak. Kemudian ini memang pembahasan panjang. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, saking pembahasan ini juga membuat banyak orang salah faham. Di antara ulama yang membahas panjang lebar tentang pembahasan ini adalah Syekh Abdullah Al-Ghumari. Beliau mengarang satu kitab judulnya Husnut Tafahum Wad Darki fi Mas'alatit Tarki. Ini ada satu kitab kecil, kitab tipis yang membahas tentang membenarkan, meluruskan pemahaman husnut tafahum wad darki fi mas'alatit tarki, meluruskan pemahaman dalam pembahasan Nabi meninggalkan suatu perkara. Karena kan zaman sekarang ini apa-apa orang punya satu gaya yang seolah-olah benar dalam bicara. Jangan dibuat. Maulid Nabi kok dibuat? Nabi kan tidak mengerjakan. Maka karena Nabi tidak mengerjakan, mereka punya kesimpulan jangan dibuat. Apa yang tidak dibuat, jangan dibuat. Apa yang ditinggalkan Nabi, bahasa Arabnya at-tarku. Apa yang ditinggalkan, maka secara instan pemikiran sebahagian orang, sebahagian manusia, mereka punya paham, tinggalkan, jangan dibuat. Lah sekarang apakah ini ada kaidahnya di dalam agama, usul fikih, keilmuan agama? Ternyata dibuka-buka kitab itu bukan kaidah. Itu dibuat-buat. Kenapa? Terbukti ternyata Nabi SAW ketika meninggalkan suatu perkara itu tidak langsung kemudian perkara itu langsung dihukumi terlarang atau haram atau tidak disukai, enggak. Maka itu isi kitab, memperbaiki pemahaman kenapa Nabi meninggalkan suatu perkara. Banyak. Di antara contoh, dulu waktu Nabi SAW beliau belum pernah. Ini hadis riwayat banyak. Di antaranya dalam hadis kitab dalam hadis Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Di sana diceritakan bahwa dulu zaman Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul, Ka'bah itu pernah hancur. Ada kena banjir bandang. Maka ketika Ka'bah itu hancur, orang-orang kafir Quraisy, Nabi belum diangkat jadi nabi dan rasul. Maka bangunan Ka'bah itu hancur, orang-orang Quraisy pun bermusyawarah. Mereka walaupun pekerjaannya maksiat, zina, mencuri, berjudi, pekerjaan semua yang buruk, merampok itu pekerjaan mereka. Tapi seburuk-buruk pekerjaan orang Arab, mereka juga tahu halal haram. Maka mereka musyawarah, ini Ka'bah hancur. Maka ini Ka'bah bangunan suci, kita harus mengumpulkan harta material daripada pekerjaan hasil pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan buruk jangan.
Padahal mereka kaya-kaya. Nah, karena disyaratkan sudah bermusyawarah ini harus dari barang harta penghasilan yang halal, akhirnya terkumpul tapi tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah secara utuh. Jadi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim hancur. Tahu-tahu dibuat dengan modal yang katanya harus halal, akhirnya jadi kurang. Sehingga ketika setelah dibangun, terjadilah satu keanehan, yang mana bangunan Ka'bah yang aslinya besar menjadi kecil, sehingga ada bangunan yang asli dulu aslinya menjadi bahagian dalam Ka'bah berubah menjadi bahagian luar Ka'bah. Ada beberapa meter, itu aslinya dalam tapi jadi luar. Kenapa? Kurang bahan. Singkat cerita, ketika Islam, Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, Islam berkembang, kemudian banyak yang masuk Islam. Nabi SAW sampaikan cerita ini kepada istri beliau, Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sampaikan, Aisyah, itu bangunan Ka'bah itu salah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang salah kenapa nggak dirubah seperti pondasi yang asli zaman Nabi Ibrahim? Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, laula hidthanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Kata Nabi, wahai Aisyah, seumpama bukan karena barunya kaummu masuk Islam, orang Quraisy ini kan baru Islamnya. Seumpama bukan karena mereka baru masuk Islam, la fa'altu, akan aku buat untuk mengembalikan bangunan Ka'bah ini kepada bangunan asli. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy Mekah itu memuliakan Ka'bah bukan karena Islam. Sebelum Islam ini bangunan suci. Dari zaman Nabi Ibrahim itu selalu menjadi tempat yang sakral, dimuliakan. Bukan hanya karena masuk Islam, enggak. Jadi kalau seumpama dirubah, kok sampai dihancurkan, murtad mereka. Maka kata Nabi, karena aku khawatir mereka baru masuk Islam, sudah aku biarkan. Nah, kata para ulama, apakah kaidah Nabi meninggalkan kemudian dilarang? Tidak. Di antara penyebab Nabi meninggalkan satu perkara, ini contohnya. Nabi tahu kebenaran, yang benar itu dirubah, tapi Nabi tinggalkan. Singkat cerita, Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau punya ponakan, namanya tadi. Beliau punya kunyah Ummu Abdillah. Beliau punya ponakan namanya Abdullah bin Zubair, pernah menjadi khalifah di zaman Hajjaj bin Yusuf. Abdul Malik bin Marwan, beliau mengangkat diri jadi khalifah khusus untuk daerah Mekah Madinah. Pada waktu itu, hadis ini sampai kepada Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah. Maka pada waktu beliau menjadi khalifah, yang kita kurang masyhur mendengarkan sejarah beliau jadi khalifah, tapi beliau pernah dibaiat, diangkat jadi khalifah Mekah Madinah Hijaz. Maka pada waktu itu beliau, karena hadis itu sampai, maka beliau katakan, mari kita rubah posisi bentuk Ka'bah sekarang ini seperti apa yang ingin dibuat oleh Rasulullah, karena itulah bangunan aslinya Nabi Ibrahim. Singkat cerita dirubah, ditambah. Yang asli bangunan memang bangunan dalam, maka dibuat bangunan itu dikasih tembok, sehingga betul-betul persis mirip dengan bangunannya yang dimaksud Nabi, yaitu bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi nggak lama, singkat cerita, Abdul Malik bin Marwan yang waktu itu memiliki satu orang gubernur yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, menggempur Abdullah bin Zubair. Mekah dikepung, sahabat-sahabat dibunuh, termasuk Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj. Cucu Abu Bakar, dibunuh oleh Hajjaj. Kemudian Hajjaj bin Yusuf nengok, wah ini Ka'bah versi baru. Karena di zaman yang dia tengok bukan begitu. Nggak bertanya, tidak bertanya pada ulama, nggak mencari kabar, nggak mencari informasi, langsung dihancurkan. Karena mereka memiliki pemikiran, kok berubah Ka'bahnya zaman sekarang dengan Ka'bahnya Nabi. Yang mereka tengok Ka'bahnya Nabi. Padahal Ka'bah Nabi itu secara hakikat keliru. Tapi karena memandang ini berbeda dengan Ka'bah Nabi, langsung mereka hancurkan, kemudian dibuat bentuk dengan Ka'bah seperti yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahunya, datang beberapa orang sahabat datang. Aku pernah mendengar
Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sabda Nabi bahwa Nabi mengatakan ini Ka'bah keliru, dan Nabi sampaikan seumpama bukan karena orang Quraisy baru masuk ke dalam agama Islam akan aku rubah. Jadi Abdullah bin Zubair itu walaupun musuh kamu dalam hal ini benar. Maka Abdul Malik bin Marwan, singkat cerita, zaman Imam Malik, imam madhab, pada waktu itu khalifah pada zaman itu datang mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana kalau kita rubah kembali Ka'bah ini seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Maka kata Imam Malik, wahai khalifah, jangan kalian jadikan Ka'bah ini sebagai permainan para raja. Satu raja naik merubah Ka'bah, katanya mau ikut Nabi. Kemudian datang lagi raja setelahnya, katanya ingin ikut Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Setiap orang ingin merubah, akhirnya hilang kemuliaan Ka'bah. Biarkan saja Ka'bah seperti ini, sehingga akhirnya Ka'bah yang ada di zaman kita persis dengan yang ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di depan bahagian, ada bahagian yang aslinya bahagian depan, bahagian Ka'bah itu menjadi bahagian luar. Tapi siapa yang sholat di sana dihitung sholat di dalam Ka'bah sampai sekarang. Jadi kalau kita ingin tahu bangunan Ka'bah sekarang tuh keliru dari yang asli, tapi Nabi membiarkan. Maka tidak semua perkara yang ditinggalkan Nabi kemudian terlarang. Jadi kalau orang mengkaji hadis dalam akan banyak dijumpai, banyak kok hal yang Nabi tinggalkan, Nabi tidak buat, tapi kemudian hal itu tidak terlarang. Nah, di antaranya tadi contoh pembangunan Ka'bah. Maka yang terlarang itu apa? Jangan kita langsung memahami, ini Nabi nggak buat lah, ditengok nggak buatnya apa penyebabnya. Seperti taraweh, Nabi hanya mengerjakan taraweh itu istiqomah, bukan istiqomah, hanya 3 malam. Malam keempat sampai terakhir beliau sholat sendiri di rumah. Apakah kemudian kita mengerjakan taraweh berjamaah 30 hari terlarang? Enggak. Kenapa? Nabi meninggalkan ada maksud supaya sholat taraweh ini tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hadis memang pembahasan agak tajam dan panjang, tetapi para ulama seperti itu, bahwa bid'ah itu terbagi, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau memang bid'ah hal baru itu ada contoh, ada dalil kesesuaian dengan agama, kalaupun dikatakan bid'ah secara bahasa, maka itu pun dikatakan bid'ah hasanah. Tapi kalau bertentangan dengan agama, maka itu dikatakan sebagai bid'ah sayyi'ah. Karena banyak hal sekarang, pondok pesantren nggak ada di zaman Nabi, pelajaran nahwu, pelajaran sorof, pelajaran tajwid. Sahabat tuh nggak ada yang belajar tajwid. Lahir-lahir itu lidahnya sudah diluruskan sama bapak ibunya, ini huruf ro. Jadi sahabat tuh nggak tahu keluarnya huruf ro itu dari mana ya, ini huruf ba, dari mana ya keluar hurufnya. Mereka terlahir sudah menjadi orang Arab. Maka ilmu tajwid itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Maka bagi orang yang mengatakan semua bid'ah, yang nggak usah belajar tajwid, jangan belajar nahwu, jangan belajar sorof, nggak usah belajar usul fikih, jangan belajar mustalah hadis, akhirnya ujung-ujungnya dia menjadi orang yang bodoh karena nggak ngerti agama. Penyebabnya satu, karena tadi tidak tahu atau salah dalam definisi. Al-haditsus sadis. Kemudian untuk urusan bid'ah, sedikit tambahan. Bid'ah ini juga tidak semudah yang kita fahami. Kalau sahabat mengatakan bid'ah itu belum tentu seperti pemahaman kita yang mendengarkan itu perkara yang langsung masuk neraka, enggak. Sebagaimana Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa bid'ah yang pertama kali, kata Aisyah, bid'ah yang pertama kali terjadi di kalangan umat ini makan 2 kali sehari. Jadi ini bid'ah versi orang-orang ahlul wara, ahlul fadl, orang yang memang derajatnya tinggi di sisi Allah, seperti sahabat. Jadi sahabat tuh nggak sampai makan itu, jangankan 3, 2 pun tidak dalam 1 hari. Lah kita 3 kali, seumpama 2 kali aja udah bid'ah menurut level dan kelasnya sahabat. Lalu sekarang giliran untuk yang begini menuduh orang bid'ah mudah, tapi giliran kita dituduh ahli bid'ah nggak mau, padahal makannya 2 kali. Kalau sahabat jumpa kita yang ada semua ini ahli bid'ah, kata sahabat. Kenapa? Paling enggak usah urusan ibadah, urusan makan saja nggak niru Nabi. Kemudian Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah tadi beliau mengatakan memang ada bid'ah yang level orang-orang yang betul-betul
derajatnya itu termasuk orang-orang yang tinggi. Bid'ah kata Syekh Abdullah Al-Haddad itu malah terbagi 3. Ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Tadi sudah kita bahas. Kemudian ada bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang buruk tetapi menurut ahli zuhud dan ahli qanaah. Tadi contohnya berlapang-lapang dalam makan, berlapang-lapang dalam pakaian, berlapang-lapang dalam rumah. Rumah Nabi itu, Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke rumah Nabi zaman Khalifah Utsman. Beliau ceritakan, aku datang ke rumah Nabi zaman Khalifah Utsman, aku angkat tanganku maka atapnya Nabi itu pun terjangkau. Aisyah bercerita, kalau Nabi sholat malam, maka Nabi kalau sujud menggeser kakiku. Nah, sempitnya seperti apa? Maka berlapang-lapang dalam rumah, berlapang-lapang dalam pakaian. Berlapang dalam pakaian maksudnya seperti kita sekarang. Pakaiannya enak, bagus, mewah. Kemudian juga makan 2-3 kali sehari. Ini termasuk bid'ah madhmumah inda ahli zuhdi wal qanaah. Ini kata Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad. Jadi begini level sahabat nih bid'ah. Tapi nanti kalau level orang seperti kita, yang orang-orang biasa, ini tidak termasuk bid'ah madhmumah. Kemudian betul-betul bid'ah madhmumah secara umum. Betul-betul tidak ada contoh dari Nabi dan perkara itu mungkar, maka kalau dikerjakan berdosa. Bahkan kata Nabi, itulah yang berkesesuaian, siapa yang mengerjakan setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu masuk neraka. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, daripada Abu Abdillah, yaitu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi telah bersabda, innal halala bayyin, halal sesungguhnya halal itu bayyinun, jelas, perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat, perkara yang samar. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui perkara yang syubhat tadi, kathirun, kebanyakan, minan nasi, daripada manusia. Faman, maka barang siapa, ittaqo, yang dia menjaga diri, asyubhati, daripada syubhat, faqad istabro'a, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, didinihi, menyelamatkan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Waman, dan barang siapa, waqa'a, yang dia terjatuh, fi syubhati, di dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh juga dalam perkara haram. Karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a, yang dia mengembala, haulal hima, di sekitaran tempat terlarang, yushiku, hampir saja, ayyarta'a fihi, dia mengembala di tempat itu. Ala, ketahuilah, ala, berhati-hatilah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya bagi setiap raja, hima, ada daerah larangan. Ala wa inna himallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah larangannya Allah, maharimuhu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini hadis yang ke-6, juga hadis yang belum selesai. Lanjut. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik, sholahal jasadu, maka jasad akan menjadi baik, kulluhu, semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad pun ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis yang ke-6 ini, Bapak Ibu yang mulia, menjadi pondasi juga di dalam Islam. Nabi menerangkan tentang perkara halal dan haram. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Lah kalau nggak jelas, namanya syubhat. Maka barang siapa, kata Nabi, yang menjaga diri dia daripada perkara syubhat, berarti dia telah menyelamatkan dirinya. Harga dirinya terjaga, agamanya pun juga terjaga. Tengok, orang-orang kalau nggak menjaga diri dari syubhat, itu akan dibicarakan oleh manusia. Akhirnya kehormatan dia pun menjadi jatuh. Syubhat itu definisinya paling tidak, kata para ulama, ya seperti tadi. Yang tidak jelas ini halal atau haramnya.
Imam Ahmad bin Hambal bahkan untuk mendefinisikan syubhat ini lebih agak hati-hati lagi. Kata Imam Ahmad, kalau ada di dalam satu perkara itu dua pendapat, sebahagian ulama mengatakan halal, sebahagian ulama lain mengatakan haram, maka perkara itu menjadi syubhat. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Padahal sebenarnya kan kalau bagi orang yang hanya berpegang fikih, enggak lah, saya ikut ulama yang membolehkan kok. Contohnya apa? Musik. Kita tahu kan tajam ini perselisihan. Ada ulama yang menghalalkan, itu mengikuti Ibnu Hazm, Yusuf Al-Qaradawi di zaman sekarang, dan beberapa orang ustadz di zaman sekarang. Tapi 4 madhab mengharamkan musik. Sebahagian menghalalkan, yang lain mengharamkan. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Kalau ikut definisi Imam Ahmad, ini namanya syubhat. Kalau orang nggak hati-hati, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, karena syubhat itu semacam daerah larangan, perbatasan. Kok dia lewat di situ? Kalau kita pergi ke Auri atau pergi ke tempat TNI yang sedang latihan menembak, itu ada namanya daerah larangan. Kenapa? Nggak hati-hati kita masuk di situ, ada peluru nyasar, mati. Memang nggak pasti, tapi kemungkinan matinya besar. Siapa yang masuk ke dalam daerah larangan, maka dia telah masuk ke dalam perkara haram. Maknanya menjerumuskan dia, sadar ataupun tidak. Nah, ini banyak hal. Maka kalau kita mengkaji daripada kitab-kitab para ulama seperti Imam Al-Ghazali, hal-hal yang seperti ini yang banyak ditekankan. Bukan hanya perkara yang halal. Jaga diri daripada yang syubhat, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita daripada perkara haram. Memang Bapak Ibu yang mulia, untuk menjaga diri kita daripada perkara yang berbahaya, itu memulainya dari hal kecil. Sama, untuk menjaga hal yang besar, memulainya juga dari yang kecil, bukan dari yang besar. Contoh kata para ulama, siapa yang menjaga adab akan menjaga sunnah. Siapa yang menjaga sunnah akan dimudahkan menjaga amal fardu. Siapa yang menjaga amal fardu, iman terjaga dalam hati. Jadi jaga iman itu bukan dimulai dari menjaga iman langsung, enggak. Jaga amalan adab. Adab dia jaga, nanti sunnah mudah terjaga. Sunnah dia jaga, fardu terjaga. Fardu dia jaga, iman terjaga. Tapi sebaliknya, siapa yang enggak mau menjaga adab, nanti enggak terasa itu, tanpa terasa sunnah hilang. Siapa yang enggak mau menjaga sunnah, sebentar lagi fardu hilang. Siapa yang nggak menjaga fardu, sebentar lagi iman keluar dalam hati. Jadi untuk menjaga diri daripada perkara haram, hindari syubhat. Bukan langsung haram, enggak. Orang tidak akan bisa menjaga diri daripada perkara haram kalau dia masih sibuk terjerumus di dalam syubhat. Maka Nabi memang mengajarkan seperti itu. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Bukan Nabi mengatakan syubhat itu haram. Maka ulama mengatakan ya syubhat itu syubhat. Syubhat itu bukan haram. Dia hukum tersendiri. Tapi siapa yang masuk kok sibuk terjerumus dalam syubhat, sebentar lagi masuk ke dalam perkara haram. Bahkan dia nggak sadar. Nah, untuk hati-hati seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau ada ulama berbeda pendapat dalam satu hukum, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, itu syubhat. Lebih baik dijauhi. Ya, kalau ditanya hukum kan selalu ada dua perkara. Ustadz, hukumnya ini apa? Oh, ulama beda pendapat. Nafsu kita pasti milih yang sesuai dengan keinginan. Tapi menunjukkan hal orang yang mencari sesuai nafsu walaupun boleh, itu belum sampai derajat takwa. Susah menjaga diri daripada perkara syubhat, bisa-bisa masuk ke dalam perkara haram. Dan Nabi di sini mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat itu kebanyakan manusia nggak tahu, tapi orang-orang yang diberi basirah oleh Allah dia tahu. Ini syubhat, ini syubhat, ini syubhat. Kebanyakan orang awam nggak tahu. Kenapa? Memang tidak perhatian. Mereka nggak mau ngurus ini makanan halal atau enggak, pekerjaan ini halal atau enggak. Umumnya manusia nggak mau mengurus hal yang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan syubhat ini, jangankan untuk diri sendiri, untuk orang saja Nabi jaga. Untuk orang. Satu kali Nabi berjalan dengan Sofiyah.
radhiyallahu taala anha di malam hari, tidak ada lampu. Zaman Nabi itu lampu nggak ada. Maka ketika jalan dengan istri beliau, tahu-tahu bersimpangan dengan satu orang sahabat. Gelap. Tapi sahabat tahu ini Nabi sedang membawa seorang wanita. Maka ketika bersimpang jalan dengan sahabat, Nabi pertama membiarkan. Setelah sahabat itu berlalu dipanggil lagi, "Fulan, ke sini." Maka sahabat itu pun datang. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi katakan, "Ini istri saya Sofiyah." Maka sahabat itu mengatakan, "Na'udzubillah, ya Rasulullah, nggak mungkin kami buruk sangka." Kata Nabi, "Ya, tapi kamu juga harus tahu, inna syaitan yajri majrad dam." Setan itu berjalan di tempat berjalannya darah. Maknanya tubuh kita itu semua itu bisa suntikan setan itu dari semua arah. Para ulama mengatakan di sini dua makna, yajri majrad dam, berjalan di tempat jalannya darah, atau yang kedua, berjalan di tubuh kita seperti berjalannya darah. Sekarang kamu mungkin nggak buruk sangka, nanti pulang setengah jam kemudian tuh berubah pikiran itu. Oh, Nabi ini rupanya. Nah, itu setan. Maka Nabi jangankan untuk diri sendiri, ittaqu mawaqi'at tuham, kata para ulama, jauhi tempat-tempat yang kalian menjadi tempat buruk sangka bagi orang. Ini kata para ulama, kalau tempat itu tempat yang membuat orang lain buruk sangka, hindari. Pakaiannya bagus, nampaknya kayak ustadz, tahu-tahu masuk diskotik. Apa kata orang? Walaupun niatnya ustadz, saya mau dakwah, tapi itu tempat buruk. Dakwahnya nggak salah, cuma Anda nggak menjaga hati orang. Yang rusak itu orang, tapi gara-gara kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hal-hal syubhat itu bukan hanya untuk diri, orang di sekitar beliau pun beliau jaga, jangan sampai masuk ke dalam sangkaan buruk. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, dia telah membebaskan hatinya, dirinya itu kehormatan terjaga, agama pun menjadi terjaga. Kemudian selepas itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau baik, seluruh jasad jadi baik. Kalau daging itu buruk, seluruh jasad jadi buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini hasil ketika orang membuat hal, bukan hanya urusan makan, apapun, makan, minum, pakaian, kehidupan, halal haram, efeknya ke dalam hati. Kalau nggak hati-hati, maka nanti makanan yang Anda makan, itu yang akan membuat hati Anda menjadi baik atau buruk. Tidak menjaga makanan, Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, fannaru aula bih, neraka yang lebih pantas untuk dirinya. Jadi orang kalau sudah makan barang haram, tidak akan bisa taat. Makan haram tidak bisa taat. Maka hati ini betul-betul menjadi ukuran baik buruk. Maka untuk memperbaiki diri dimulai dari memperbaiki hati. Memperbaiki hati dimulai dari memperbaiki diri dari makanan. Yang jelas-jelas halal, makan. Jelas-jelas haram, hindari. Ada yang syubhat, itu pun juga hindari. Baru nanti hati kita terjaga. Tapi kalau tidak, kallabal rona ala kulubihim, kallabal ron. Hati mereka itu ada ron, kata Allah. Ron itu seperti karat. Orang ketika buat maksiat dalam satu hadis, hati dia akan dicap dengan satu titik hitam. Kalau bertaubat hilang. Tapi kalau tidak bertaubat, bertambah lagi satu titik hitam. Buat dosa terus, akhirnya hatinya hitam kelam seperti kendi wadah yang terbalik. Mendengar kebaikan pun sudah tidak bisa. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran, kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Hati mereka itu sudah gelap gulita karena terlalu banyak memakan perkara-perkara yang haram. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka ini hadis menjadi pondasi. Jangankan kita, kalau kita nanti mengkaji kitab-kitab membahas tentang Isra Mi'raj, ini bulan Isra, Nabi Isra Mi'raj di bulan ini. Nanti di sana akan ada sejarah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj itu ada ceritanya hati, dada beliau dibelah, kemudian hati beliau dicuci. Ini kan pembahasan hati. Jangankan kita, Nabi saja hatinya itu dicuci oleh Allah. Dan pembelahan dada Nabi kemudian dicuci, dibersihkan, ini enggak sekali dalam hidup, 4 kali dalam riwayat yang sahih. Ketika kecil sedang bermain-main waktu itu dengan ibu susu beliau, Halimatus Sa'diyah. Maka pada waktu itu sedang bermain, malaikat Jibril datang. Pada waktu itu dibelah dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Pada waktu balik juga pernah seperti itu. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga dibelah. Ketika terakhir yang keempat, Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, hati beliau, dada dibelah, kemudian hati itu dibersihkan. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini hakikatan, bukan secara mimpi, enggak, betul-betul dikeluarkan. Ini termasuk mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam hadis itu diceritakan, hadhihi hadzus syaitanu minka. Ketika dikeluarkan ada perkara yang tidak baik, yang buruk dikeluarkan. Kata Jibril, wahai Muhammad, yang aku keluarkan ini bahagian setan yang ada di dalam dirimu. Maknanya dalam diri Nabi itu udah nggak ada bagian setan lagi. Kalau kita mungkin memahami, Nabi itu ada kotornya juga, na'udzubillah, ini salah faham. Yang dimaksud paling pas dengan hadhihi hadzus syaitanu minka, yang saya keluarkan ini adalah bahagian setan daripada diri engkau wahai Muhammad. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi, Nabi itu adalah pusat rahmat. Rahmat itu inti pusatnya Allah letakkan di dalam diri Nabi. Maka sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka karena Nabi ini punya penyayang tingkat tinggi, rahmat itu penyayang tingkat tinggi, nanti jangan sampai Nabi pun sayang pada setan. Maka dalam riwayat diceritakan, ketika sampai di akhirat itu, Nabi ketika memberi syafaat, itu iblis tuh nongol, muncul-muncul, melihatkan wajahnya dengan harapan saya juga dapat syafaat. Tapi sudah dikeluarkan tadi, yang memang termasuk orang sudah dibuat Allah celaka, bahagian syafaat, sayang Nabi untuk orang-orang yang seperti itu sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhrajal amlak, tidaklah malaikat mengeluarkan keburukan daripada diri Nabi, tidak. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan perkara yang kotor dari diri Nabi, tidak. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin, tetapi malaikat itu memasukkan kesucian dan kesucian. Jadi perkara baik yang ditambahkan, bukan mengeluarkan yang buruk, itu kita. Tapi kalau Nabi enggak, sudah baik ditambahkan menjadi lebih baik. Jadi hati ini sebagai pokok, pondasi dalam kehidupan. Hati kita itu bisa baik ketika bisa menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara haram. Maka semoga daripada dua hadis ini yang sempat kita baca pada pagi hari ini bisa kita ambil faedah, kita amalkan dan bisa kita sampaikan pada saudara-saudara kita lainnya. Mungkin sampai dalam pembahasan ini, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama mengenai kitab ini. Saya baca kitab ini sederhana sekali begitu. Pertama tentang hadisnya memang pas begitu. Tapi tentang uraiannya. Sementara ada di kitab yang lain itu uraiannya tentang bid'ah ini luas sekali begitu. Ya. Ada penyebabnya, ada ininya. Nah, sementara di sini uraiannya itu sederhana sekali. Dan kalau kita kaitkan juga, maaf ini urai dari Ustaz begitu panjang lebar. Nah, sementara di sini sederhana. Apakah kitab ini berbeda dengan kitab aslinya? Kitab ini namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menulis kitab 40-an hadis ya. Dan ini namanya kitab matan. Kalau dikatakan berbeda, kitab saya sama dengan yang Bapak Ibu pegang, hanya saja kitab yang saya pegang ini ada syarahnya.
ada penjabaran yang panjang lebar dari para ulama. Ini kurang lebih kitab yang saya pegang setebal ini. Jadi udah pasti berbeda kan ini? Berbeda tidak. Dalam kitab itu ada dua, ada namanya matan, ada namanya syarah. Ada tulisan asli 40 hadis, baru nanti ada keterangan. Dan kita harus ketahui bahwa memahami Quran, memahami hadis kan nggak bisa dengan pemahaman kita. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama. Lah termasuk memahami Quran dan hadis dengan pemahaman ulama, baca hadis dengan kitab syarahnya. Jadi karena kita baca Arba'in An-Nawawi, maka saya nggak bisa menerangkan dengan pemahaman saya, nanti keliru. Misal, saya membaca tadi pembahagian bid'ah, Nabi menerangkan begini. Lah yang paham dengan apa yang Nabi maksud sahabat. Yang paham dengan yang dimaksud sahabat itu tabi'in. Yang faham dengan apa yang diterangkan tabi'in itu tabi'ut tabi'in. Lah generasi tabi'ut tabi'in ini 4 madhab. Mereka lah yang mengumpulkan kitab. Lah jadi memahami hadis Nabi lewat para ulama, maknanya baca syarah hadis. Jadi memang panjang lebar, karena kita ini tidak akan bisa juga faham itu kitab kecuali dengan keterangan. Nah, jadi maksudnya Nabi mengatakan bid'ah. Kok Ustadz berani-beraninya bagi bid'ah? Padahal Nabi nggak bagi. Kan mungkin itu salah satu pertanyaan. Nabi nggak bagi, kok Ustadz bagi? Bukan saya yang membagi, ulama membagi karena hadis bukan satu. Ini salah satu hadis. Salah satu hadis seperti ini. Lah di antara hadis yang lain yang tidak ditulis di sini untuk memahami bahwa bid'ah itu dibagi, hadis yang saya terangkan tadi di antaranya. Bahwa ternyata Nabi meninggalkan perkara bukan langsung terlarang. Itu namanya menerangkan sedikit, tapi itu bukan lengkap, enggak, bukan ilmu mujtahid. Jadi mujtahid itu enggak cukup dalam 1-2 jam. Jadi menerangkan sudut pandang ulama sedikit, kenapa mereka itu mengatakan bid'ah itu ternyata tidak sesat semuanya. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, sehingga nanti kita tidak langsung buruk sangka kepada contoh Imam Syafi'i yang membagi pemahaman bid'ah. Beliau membagi bid'ah menjadi 2. Akhirnya kita jangan sampai mengatakan ini Imam Syafi'i menantang Rasulullah. Nah, ini kan banyak bahasa zaman sekarang kan begitu. Nah, daripada ikut Imam Syafi'i, baguslah ikut Nabi. Lah memang Imam Syafi'i ikut siapa? Kalau kita mengaku ikut Nabi, kelirulah. Mana bisa kita jumpa kapan dengan Nabi? Lah sekarang supaya tidak salah faham dengan ulama, perlu memahami sudut pandang pemahaman mereka. Dan kita bisa nanti memahami sudut pandang itu dari kitab-kitab syarah. Sama Pak, Wahabi, kawan-kawan Wahabi Salafi juga pakai syarah kok. Cuma syarah versi Wahabi. Nanti yang mengarang nanti Bin Baz, yang mengarang nanti Al-Utsaimin, yang mengarang nanti Al-Albani. Mereka juga ngaji nih kitab Arba'in Nawawiyah, tapi nanti versi keterangan Al-Utsaimin. Nah, jadi ustadznya pegang kitab syarah, nanti biasanya para pendengar, para murid menggunakan kitab matan atau kitab aslinya yang tanpa keterangan. Nah, karena keterangan ya tentu berbeda. Satu keterangan versi pemahaman madhab Wahabi, satu versi keterangan madhab Imam Syafi'i. Lah kita bukan mau nyalahkan, enggak, kita ingin tahu berada posisi dalam pemahaman mana, mengikuti satu pemahaman itu namanya bermadhab. Nah, kalau kita bermadhab aman. Contoh, memahami hadis ini dengan pemahaman Imam Syafi'i, maka nanti resiko kita di akhirat nggak ada. Yang nanggung resiko siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti Wahabi, ya berarti yang nanggung ya Wahabi. Nah, yang masalah nanti kita buka kitab, hadisnya pun ringkas, kita pahami sendiri, tidak pernah mengkaji Quran, tidak pernah mengkaji hadis, dipahami sendiri. Nah, itu resiko tanggung sendiri juga di akhirat. Nah, ini yang berbahaya. Maka pentingnya bermadhab, maksud para ulama bukan kita ini dikekang, enggak. Kita memang belum punya kemampuan sampai di sana. Ini ilmu terlalu luas, maka kalau ingin memahami harus mengikuti pemahaman para ulama. Ini yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban. Jadi kitabnya nggak beda, Pak ya. Hanya kitab saya ada keterangan, di situ tidak. Tapi ini jadi membingungkan ini kalau ini jadi tegangan bagi jemaah. Karena ringkas sekali gitu. Jadi kalau kita diskusi mengenai tentang bid'ah, kalau ini aja pedomannya kan ringkas sekali gitu. Ya, ini umum, kitabnya itu tidak ada keterangan. Ya kalau memang misalkan ada yang mau beli kitab Fathul Mubin secara terjemahan, mungkin ada. Saya rasa ada ya. Susah. Nah, nanti bisa dicari di online, semoga ada.
kalau Bapak ingin betul-betul memahami bagaimana pandangan para ulama yang bermadhabkan Syafi'i, tapi yang versi Salafi Wahabi banyak itu terjemahannya. Sarah ya, bukan arba'in. Iya, sarah itu banyak. Nah, sarah banyak. Makanya apa yang terjadi di tengah masyarakat, tapi Ustaz tadi tidak tahu saya apa maksudnya. Pembahasan ini sederhana sekali gitu. Ya. Sementara yang beredar di masyarakat bahkan di Google di apa segala dengan Macam-macam gitu Pak. Ah, jadi makanya sederhana sekali sehingga jadi pegangan kita jadi rancu gitu. Contoh tadi Ustaz katakan pemahaman berdasarkan generasi salaf gitu kan. ya. Yang kita pakai pedomannya. Yang ustaz-ustaz lain mengatakan memang itu juga dia pakai generasi salaf. Sebagai contoh ini dikatakan maulid. Generasi salaf katanya nggak ada terjadi maulid. Ya. Nah, sementara ustaz tadi maulidnya berdasarkan lagi ke naskah lagi. Ya. Jadi kita kan awalnya jadi bingung. Jadi begini Pak. Maksud saya begini, memang sekarang rancu, paling tidak ini kan sekarang klaim, ikut salaf itu kan klaim. Kita mengklaim, orang lain pun mengklaim, karena mau nggak mau, yang nggak ikut salaf itu sesat, kan mau nggak mau. Tadi yang saya terangkan seperti yang tidak dibuat 3 generasi itu bid'ah. Tapi kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah terbagi gitu. Bisa dipahami Pak? Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah itu ada yang baik. Sekarang Salafi ngatakan bid'ah nggak terbagi. Nah, kalau Bapak saya lebih condong dengan pemahaman Salafi, ya nggak ada masalah. Nah, kita berarti mengikuti pemahaman mereka. Nggak ada masalah, bid'ah nggak terbagi, cuma harus konsisten. Kalau ketika kita mengatakan bid'ah nggak terbagi, jangan pakai Arba'in Nawawi, jangan pakai Bukhari, jangan pakai Muslim, jangan belajar tajwid, kan itu pun bid'ah. Jadi konsisten dengan pembahagian sendiri. Nah, ujung-ujungnya mereka pun juga membagi. Lah akhirnya kan rancu. Sekarang biasanya macam saya sendiri itu saya hanya mengupas. Kemudian selepas itu mengatakan seperti ini Imam Syafi'i, seperti ini nanti pemahaman Wahabi. Posisi kita sekarang berjalan dalam pemahaman kawan Wahabi atau tidak. Kemudian tadi mengenai Maulid, jelas di 3 generasi nggak ada. Lah kemudian kenapa Ustadz katakan mau ikut salaf? Lah sekarang ikut salaf itu kan hukum kembali salah satu dari 5. Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, haramkah, makruh? Kan mau nggak mau kita lari kepada 5 hukum ini. Dan tadi setelah kita teliti baru 1 hadis yang dibaca, belum hadis yang lain. Ternyata ketika jangankan 3 generasi, jangankan salaf, Nabi saja, ternyata ketika tidak membuat, ternyata hasilnya bukan langsung dilarang. Nah ini juga harus dipahami. Nah kawan Salafi terlalu kaku. Nabi nggak buat, dilarang. Lah sekarang kan dilarang ini namanya kan kesimpulan. Tapi kalau mereka katakan kami nggak buat, tapi bagi kalian yang buat terserah, ini nggak masalah. Yang masalah tuh ketika mengatakan tidak boleh dibuat dan yang membuat masuk neraka. Karena Nabi tidak membuat. Nah, ini pemahaman yang gagal faham. Kita juga nggak boleh nyalahkan orang yang tidak merayakan maulid. Nah, ini satu pemahaman salah. Kita ekstrim namanya juga dari sisi lain. Kalau ada orang misalkan nggak mau kenduri kematian, ya jangan disalahkan. Itu kan namanya pilihan dia. Nah, sama seperti nggak mau merayakan maulid, nah itu pilihan dia. Tapi melarang atau membid'ahkan orang yang merayakan maulid Nabi, ini pun salah. Ini pun salah. Kenapa? Tidak semua hal yang tidak Nabi buat, kemudian hasilnya terlarang. Ini termasuk bid'ah juga Pak. Mihrab ini bid'ah ini. Zaman Nabi nggak ada mihrab. Masjid Nabi itu lurus. Ini mihrab bid'ah. Lah sekarang mau dibuat boleh nggak? Ini namanya bid'ah yang mubah. Bid'ah juga, tapi boleh. Membuat masjid menjadi indah, pakai keramik, digunakan hal-hal yang lain, ini tempat ibadah kan. Sekarang mihrab itu dunia atau akhirat? Termasuk bahagian agama atau enggak? Agama ini, tapi namanya mubah. Hal-hal begini jadi mudah ketika kita mau menengok pemahaman ulama. Ternyata ulama yang saya maksud mazhab Syafi'i dan mayoritas di luar pemahaman Wahabi. Kalau mereka nggak mau membagi itu terserah, tapi harus konsisten dengan pembahagian sendiri. Nah kalau ngikuti pembahagian seperti Imam Syafi'i jadi enak. Bid'ah ada yang baik, ada yang buruk. Baik itu definisinya yang tidak bertentangan dengan Quran hadis itu baik. Tapi kalau sudah bertentangan, maka itu satu hal yang buruk. Dan ini
Bapak Ibu yang mulia, ini nggak akan selesai ya. Ini memang dari awal tadi sudah saya sampaikan, ini pembahasan agak sensitif. Disitulah nanti dua organisasi juga agak bertikai dalam pemahaman, bukan bertikai dalam beradu tinju, enggak. Muhammadiyah dengan NU juga di sini. Nah, pemahaman mereka itu satu membagi bid'ah, yang satu tidak. Nah, akhirnya karena pemahaman yang berbeda membuat kita masyarakat bukan bingung, enggak. Kita harus pandai cerdas memilih. Ini sebenarnya sekarang tinggal kita. Pilihan mau ikut imam mujtahid mana, maka di situ namanya bermadhab. Kalau memang kita sudah sampai tingkatan imam mujtahid, tidak perlu bermadhab, tapi umumnya umat Islam seperti kita, mau tidak mau ikut ulama. Saya sendiri baca kitab, itu bukan dari pemahaman saya. Saya mengikuti belajar, mengikuti madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi ini memang pembahasan yang sensitif tentang pembahasan bid'ah. Ada yang tidak bertanya lagi? Saya kira cukup ya. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, ini dua hadis, semoga apa yang kita bahas semoga berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.